Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 4651. Herman yang tak berdaya hanya bisa berdiri di pinggir jalan dan menghentikan taksi. Dan membawa Henry, yang tidak sadarkan diri, ke rumah sakit karena malu. Ketika dia tiba di rumah sakit setelah diagnosis dokter darurat, dikonfirmasi bahwa Henry tidak mengalami cedera yang mengancam jiwa. Hal ini membuat Herman sedikit lega. Pada saat ini, dokter mengatakan kepadanya, "Tuan Zhong, Tuan muda Zhong sudah bangun." Herman buru-buru memasuki bangsal, hanya untuk melihat Henry, yang terbaring di tempat tidur dengan hidung memar dan wajah memar. Dan menangis dan berteriak, "Ayah, ayah, kau harus meminta ayah baptisku untuk membantuku bernafas, ayah." Dokter buru-buru berkata, "Tuan Zhong, Anda baru saja bangun sekarang, Anda tidak boleh terlalu bersemangat." Begitu dia selesai berbicara, dia melihat bayangan hitam melintas di sekelilingnya. Segera setelah itu, Herman melompat ke tempat tidur seperti orang gila. Menendang Henry dengan kakinya, dan memarahi dengan histeris. "Kamu Bali Matart, kamu telah menyakitiku, dan kamu punya nyali untuk memintaku membalas dendam. Mendesah. Lihat, aku tidak akan membunuhmu hari ini." Henry baru saja bangun, penuh rasa sakit dan keluhan di sekujur tubuhnya. Melihat ayahnya itu, dia tidak pernah bermimpi bahwa ayahnya sendiri akan memperlakukannya sebagai musuh. Siapa yang bergegas dan menendangnya dengan keras? Dia sudah kesakitan, dan ditendang beberapa kali oleh Herman. Dan dengan setiap tendangan, dia menangis dan berteriak, "Ayah, apa kamu gila? Untuk apa kamu memukuliku? Untuk apa aku memukulmu?" Herman memarahi dengan terengah-engah, "Aku memukulmu karena kau menyakitiku." Setelah itu, Herman menunggangi Henry, meraih kerah dengan satu tangan dan memegang kerah lainnya dengan tangan lainnya. Dia menampar wajahnya dan memarahi, "Kamu Bali Matart, kamu tahu bahwa kamu akan menyebabkan masalah bagiku. Cepat atau lambat, aku akan marah padamu." Henry menangis dan berteriak, "Ayah, apa salahku? Aku dipukuli seperti ini? Tidak apa-apa jika kamu tidak membalas dendam padaku, tapi kenapa kamu masih memukuliku?" Herman hampir meledak, tetapi dia tidak berani mengatakan alasan sebenarnya. Dia sangat mengenal dirinya sebagai anak yang hilang. Dia suka membuat masalah untuk satu hal, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk menjadi orang kota. Karena itu, dia hanya bisa menatap Henry dan berkata dengan kejam, "Dengarkan aku. Mulai sekarang, jangan menyebutkan pemukulan Anda, apalagi mencoba membalas dendam pada pihak lain. Kalau tidak, aku akan membunuhmu dengan kedua kaki terputus. Aku akan menahanmu di rumah seperti anjing, dan tidak akan pernah membiarkanmu keluar. Apakah kamu mengerti?" Henry ketakutan melihat wajah ayahnya yang garang. Dia belum pernah melihat ayahnya terlihat begitu kejam dalam hidupnya. Meskipun dia tidak tahu mengapa ayahnya menjadi seperti ini, dia juga samar-samar menyadari bahwa dia mungkin telah menyebabkan bencana besar hari ini, jadi dia hanya bisa menahan keluhannya. Menangis dan mengangguk dan berkata, "Saya mengerti ayah." Herman masih tidak bisa memahami kebenciannya, dan menampar wajahnya dengan keras lagi. Dan kemudian berkata kepada dokter, "Mulai sekarang, jangan biarkan dia meninggalkan bangsal ini selama 2 minggu ke depan." Dokter itu mengangguk cepat. Herman menatap Henry lagi, menggertakkan giginya, dan berkata, "Tanpa izinku. Jika kamu berani berjalan keluar dari bangsal ini selama setengah langkah, aku tidak akan menjadikanmu sebagai milikku. Pergi saja sejauh yang Anda bisa." Henry menggigil ketakutan dan dengan cepat berkata, "Ayah, aku ingin melihat ibuku. Bisakah kamu membiarkan ibuku datang?" Herman memarahi, "Oh ya, menangis di depan ibumu, Bali Matart." Pada waktu bersamaan, ketika Charlie dan Jemima tiba di rumah keluarga Liu di Sisundao, Gerard, siapa yang mengikuti di belakang, dan juga tiba di waktu yang hampir bersamaan? Tepat ketika Charlie menghentikan mobil dan hendak membuka sabuk pengamannya dan hendak keluar dari mobil. Gerard keluar dari mobil dengan cepat, berlari ke Tesla, dan dengan rajin membukakan pintu untuk Charlie. Bab 4652. Charlie tidak pernah menyangka lelaki tua ini bisa berlari secepat itu dengan tubuh yang begitu gemuk. Ini, Gerard, yang sudah berdiri di luar pintu, tersenyum dengan hormat, "Tuan Wade, tolong." Charlie tersenyum sedikit, Liu terlalu sopan. Gerard berkata dengan sibuk dan penuh perhatian, aku harus.
Setelah berbicara, dia buru-buru bertanya kepada Charlie, "Bagaimana makanan Tuan Wei di malam hari? Jika kamu tidak kenyang, apakah kamu ingin makan camilan larut malam? Aku baru saja meminta pembantu rumah tangga untuk membelikan angsa panggang untukmu. Apakah kamu ingin makan beberapa? Omong-omong, kita bisa minum 2 minuman lagi." Charlie tersenyum, "Saya pikir Tuan Liu tidak suka angsa panggang." Gerard berseru, "Saya menyukainya, saya sangat menyukainya." Charlie mengangguk dan berkata, "Tuan Liu, tidak perlu terlalu khawatir. Nona Jemima mengajak saya makan enak di malam hari, dan saya tidak bisa makan malam lagi. Dan ini bukan awal hari ini, apa yang akan kita lakukan begitu cepat? Kita bisa melakukannya besok. Saya akan datang ke perusahaan Anda untuk berbicara lebih banyak." Gerard melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak apa-apa, Anda dapat mengobrol kapan saja Anda ingin bekerja sama. Aku akan membiarkan Jemima mengajakmu berkeliling besok. Kalian kaum muda harus memiliki topik yang lebih umum bersama." Mengatakan itu, dia buru-buru bertanya pada Jemima, "Jemima, seharusnya tidak masalah untukmu besok, kan? Jika Anda tidak ada hubungannya, terus menemani Tuan Wei." Pada titik ini, Charlie berkata langsung, "Nona Jemima akan mengadakan penjualan amal di Sim Sasui besok, jadi aku tidak akan membuang-buang waktunya." Jemima merasa sedikit kecewa. Sebenarnya, dia sangat ingin mengatakan bahwa tentang penjualan amal, dia bisa berbicara dengan teman-teman sekelasnya tanpa harus pergi. Namun, Charlie berkata begitu, dan dia tidak bisa membantahnya dengan pipi, jadi dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dan berkata, "Ayah, aku punya sesuatu untuk dilakukan di Sim Sasui besok. Setelah itu, saya akan mengajak Tuan Wei makan malam, dan Anda bisa berbicara tentang kerjasama di siang hari." Melihat ini, Gerard hanya bisa menganggukkan kepalanya dan berkata, "Oke, kalau begitu aku akan membawa Tuan Wei ke perusahaan besok. Dan kamu bisa datang ke perusahaan untuk menemukan kami setelah kamu selesai." "Oke." Jemima mengangguk pelan. Setelah ketiganya kembali ke villa, Gerard berkata kepada Charlie, "T.N. Wade, hari ini sudah larut, biarkan Jemima mengantarmu ke kamar tamu untuk istirahat. Aku sudah merapikan kamar tamu, letaknya persis di seberang kamar Jemima." Jemima terkejut mendengar bahwa kamar tamu di rumahnya tidak satu lantai dengan miliknya. Dan kamar di seberang kamarnya disiapkan khusus untuk pacar yang baik untuk tinggal di rumah untuk malam itu. Dia juga secara khusus menjelaskan bahwa itu tidak boleh digunakan untuk menjamu tamu lain. Tanpa diduga, ayahnya mengatur kamar ini untuk Charlie. Diperkirakan ini sedang dalam perjalanan ke sini, dan ayahnya secara khusus mengatur agar pelayan itu segera menyiapkannya. Namun, Jemima tidak marah sama sekali, malah rasa malu yang tak bisa dijelaskan memenuhi hatinya. Jadi, dia berkata kepada Gerard, "Saya tahu ayah, Anda bisa kembali beristirahat, saya akan membawa Tuan Wade ke kamar tamu." "Oke." Gerard tertawa dan berkata, "Kalian pergi, aku akan kembali ke kamar juga." Melihat Charlie dan Jemima memasuki lift, Gerard sangat senang. Dia tidak pernah bermimpi bahwa Charlie memiliki kekuatan seperti itu. Jika dia benar-benar bisa ditangkap oleh putrinya, maka dia akan benar-benar lepas landas lagi. Saat dia bersemangat tentang senter baru, asisten Amin dengan cepat melangkah maju dan berbisik di telinganya, "Ketua, saya baru saja menerima berita dari Amerika Serikat bahwa Hogan Chen sudah naik ke pesawat." "Begitu cepat?" Gerard bertanya dengan heran, "Bukankah Anda mengatakan bahwa prosesnya mungkin harus menunggu 2 hari lagi?" Amin menjelaskan, "Saya mendengar ada backlog imigran gelap di sana, jadi mereka mempercepatnya." Gerard dengan cepat bertanya, "Kapan pesawat akan tiba di Hong Kong?" Amin berkata, "Besok sekitar pukul 2 siang. Besok sampai jam 2 siang, dia pasti akan diserahkan ke bea cukai untuk diproses. Dan dia akan dibebaskan setelah pemrosesan selesai dalam beberapa jam." Bab 4653. Jemima membawa Charlie ke tengah 2 pintu, menunjuk ke kamar di sebelah kanan, dan berkata kepadanya, "T.N. Wade, ini adalah kamar tamu tempat kamu akan beristirahat. Ini adalah suite dengan luas sekitar 80 meter persegi dan ruang tamu, kamar tidur, dan kamar mandi terpisah." Setelah berbicara, dia membuka pintu dan masuk bersamanya. Pintu masuk adalah ruang tamu suite ini, yang luasnya sekitar 30 meter persegi. Dekorasinya sangat mewah, dan ada semua jenis furnitur dan peralatan. Jemima berkata kepada Charlie, "Kau bisa menganggap tempat ini sebagai hotel. Jika Anda memiliki kebutuhan,
silakan hubungi pengurus rumah tangga secara langsung. Dia akan mengatur seseorang untuk melayani Anda sesegera mungkin. Selain itu, aku tinggal di seberangmu. Anda bisa datang kepada saya jika Anda memiliki sesuatu. Charlie berterima kasih. Oke Nona Jemima, saya mengerti, terima kasih. Jemima mengangguk dan berkata dengan sedikit malu, Wade, ini sudah larut. Jika tidak ada yang lain, aku tidak akan mengganggumu di waktu istirahatmu. Charlie tersenyum kecil, oke, Nona Jemima, istirahatlah juga. Jemima buru-buru berkata, oh, ngomong-ngomong, Pak Wade, jangan panggil saya Nona Jemima, panggil saja saya Jemima. Oke. Charlie tidak sopan, dan berkata, kalau begitu mari kita panggil nama satu sama lain di masa depan. Dan jangan memanggil satu sama lain sebagai Tuan dan Nona. Jemima sedikit tersipu, dan berbisik, Wade bisa menelepon langsung. Saya Jemima, tapi menurut kebiasaan kami masih suka memanggil laki-laki dengan sebutan Tuan. Kemudian dia bertanya kepadanya, Tuan Wade, aplikasi komunikasi apa yang biasanya Anda gunakan? WeChat atau WhatsApp? Charlie berkata, saya menggunakan WeChat, tetapi tampaknya Anda lebih sering menggunakan WhatsApp di sini? Ya. Jemima berkata, kebanyakan orang menggunakan WhatsApp, tetapi beberapa orang menggunakan keduanya. Bagaimanapun, semua orang di sini memiliki banyak teman daratan. Mengatakan bahwa dia mengeluarkan ponselnya, membuka WeChat-nya, dan berkata kepada Charlie, TN Wade, jika nyaman, mari kita tambahkan WeChat. Oke. Charlie juga mengeluarkan ponselnya dan menambahkannya sebagai teman WeChat. Melihat permintaan pertemanan Charlie, Jemima merasakan kegembiraan di hatinya, dan berkata, TN Wade, saya akan kembali ke kamar dulu, dan jika Anda memiliki sesuatu, Anda dapat memberitahu saya di WeChat. Tidak masalah. Jemima tersenyum dan melambai, kalau begitu selamat malam, Tuan Wade. Setelah mengucapkan selamat malam satu sama lain, Jemima kembali ke kamar kerja. Dan saat dia menutup pintu, dia bersandar di pintu dan meletakkan tangannya di dadanya. Kedua rona merah di wajahnya jauh lebih dalam dari sebelumnya. Setelah dia sedikit tenang, dia segera menyalakan teleponnya dan memasuki lingkaran teman Charlie. Ingin melihat informasi lebih lanjut tentang dia dari lingkaran teman-temannya. Sangat disayangkan bahwa dia bukan orang yang suka memposting di Moments. Lingkaran pertemanannya akan terlihat selama setengah tahun. Tapi dia belum memposting satu lingkaran pertemanan dalam 6 bulan terakhir. Dia menemukan bahwa lingkaran teman Charlie kosong, dan mau tidak mau merasa sedikit tersesat. Namun, dia memikirkannya, dan itu juga sejalan dengan karakter Charlie yang tidak suka memposting momen. Dia sangat rendah hati, dan tentu saja, dia tidak bisa menjadi tipe orang yang sering memposting momen untuk menunjukkan dirinya. Malam ini, Jemima berguling-guling di tempat tidur, hampir merasa insomnia. Ini adalah pertama kalinya dia tidak bisa tidur di malam hari karena seorang pria. Bab 4654. Pagi-pagi keesokan harinya, dia bangun dari tempat tidur, berpikir bahwa Charlie pasti sedang beristirahat di kamar. Tetapi ketika dia turun, dia menemukan bahwa dia sudah makan sarapan dan siap untuk keluar. Dia bertanya dengan heran, Tuan Wade, apa yang kamu lakukan sepagi ini? Charlie tersenyum dan berkata, aku ingin keluar dan berjalan-jalan, hanya untuk melihat berapa banyak rumah besar yang dimiliki si Sundao. Jemima bertanya dengan heran, Tuan Wade, apakah kamu ingin membeli rumah di Sundao? Charlie tersenyum santai. Ya, tidak, bahkan jika saya membelinya, bukan saya yang membelinya. Jemima tidak begitu mengerti apa yang dia katakan, tapi sepertinya dia sangat tertarik pada si Sundao. Jadi dia sangat gembira dan berkata dengan cepat, jika Tuan Wei tertarik dengan rumah di sini, aku bisa memperkenalkannya padamu. Rumah Huo di sebelah kami akan dijual. Dan itu adalah milik keluarga Huo di Pulau Hong Kong. Charlie tersenyum, kalau begitu aku akan keluar dan melihatnya. Jemima buru-buru bertanya, apakah Anda membutuhkan saya untuk menemani Anda? Tidak dibutuhkan. Charlie berkata, apakah kamu tidak memiliki hal lain untuk dilakukan sebentar lagi? Setelah berbicara, dia menemukan bahwa dia tidak terlihat baik, jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Jemima, apakah kamu tidur nyenyak semalam? Merasa sedikit malu untuk beberapa saat, sambil menata rambutnya, dia berkata dengan ragu-ragu. Itu, semalam hujan, jadi aku tidak bisa tidur.
Charlie tidak banyak berpikir, mengangguk ringan, dan berkata padanya, "Kamu terlihat sangat buruk, dan kamu harus pergi ke Simsasui sepanjang hari. Aku khawatir tubuhmu tidak akan bisa membawanya." Setelah berbicara, dia berjalan ke arahnya dan berkata dengan sangat serius, "Ayo, beri aku tanganmu." Tidak tahu apa yang ingin dia lakukan, dia tersipu tetapi masih menyerahkan tangan kanannya. Charlie menggunakan ujung jarinya untuk menekan beberapa kali di mulut harimaunya, dan mengatakan omong kosong. Ada banyak titik akupunktur di telapak tangan dan mulut harimau. Membuat orang penuh vitalitas sepanjang hari. Saat dia berbicara, jejak energi spiritual diam-diam memasuki tubuh Jemima. Jemima awalnya tidak percaya. Bukannya dia tidak percaya pada titik akupuntur dan pijat. Tapi dia hanya tidak percaya bahwa menekan telapak tangan bisa membuat seluruh orang penuh vitalitas. Namun, setelah Charlie mencubit beberapa kali, dia merasa seluruh tubuhnya jauh lebih nyaman. Dan rasa lelah yang dia rasakan setelah tidak tidur semalaman menghilang seketika tanpa bekas. Sebaliknya, dia merasa seolah-olah dia telah tidur selama lebih dari 10 jam dalam satu tarikan napas, roh yang tidak bisa dia katakan. Jadi, dia tidak bisa menahan diri untuk berseru, "Luar biasa, Tuan Wade, bagaimana Anda melakukan 2 pijatan untuk memberikan efek yang begitu kuat?" Charlie tersenyum dan berkata, "Saya telah belajar beberapa metode tradisional, dan beberapa keterampilan memijat." Jemima menghela nafas, "Aku benar-benar tidak menyangka bahwa pijatan bisa memberikan efek yang begitu baik." Charlie tersenyum sedikit dan berkata, "Jemima, kamu pergi ke ruang makan untuk makan dulu. Aku akan pergi jalan-jalan." "Oke." Dia mengangguk dan berkata, "Jika Tuan Wade memiliki pertanyaan, Anda dapat bertanya kepada saya di WeChat kapan saja. Jika Anda menyukai sebuah rumah, Anda dapat mengambil gambar nomor rumah dan biarkan saya membantu dengan itu." "Baik." Charlie setuju, lalu melambaikan tangannya, dan meninggalkan rumah keluarga Liu sendirian. Saat dia memberitahu Jemima barusan, dia memang berencana membeli rumah di Sisundao. Tetapi alih-alih membelinya sendiri, dia berencana untuk membiarkan Gerard membayarnya. Apalagi setelah membelinya, dia tidak berencana untuk hidup sendiri. Tapi berencana untuk membiarkan Paman Chen dan keluarganya tinggal di sini. Gerard agresif dan membunuh terhadap Hogan. Meskipun Charlie tidak bermaksud mempersulitnya terlalu banyak. Itu masih perlu untuk sangat mengurangi martabat dan semangatnya. Bab 4655. Charlie berpindah-pindah di Sisundao dan semakin merasa bahwa tempat ini memiliki lokasi geografis yang unik. Di Hong Kong, di mana setiap inci tanah bernilai uang. Di Sisundao dia tidak bisa melihat kemacetan sedikit pun, dan dia bisa melihat bahwa kepadatan rumah-rumah mewah di sekitar Jalan Panshan tidak terlalu tinggi. Ditambah dengan iklim yang hangat dan lembab di selatan, tinggal di sini tidak hanya tenang tapi juga nyaman. Dia melihat pintu mensyan yang disebutkan Jemima sudah tertutup. Dan sepertinya di rumah Huo ini tidak ada yang tinggal saat ini. Meski fasad rumahnya agak tua, namun tetap terlihat sangat stylish. Charlie berjalan-jalan, dan ketika dia kembali ke Villa Liu, Jemima baru saja keluar. Melihat Charlie, wajahnya yang cantik memerah. Dan dia bertanya, "Tuan Wade, bagaimana?" Charlie tersenyum dan berkata, "Bagus, apakah kamu siap untuk pergi keluar?" "Ya." Dia balas tersenyum dan berkata, "Aku akan berusaha mengerjakan tugas dengan cepat hari ini dan nanti akan menjemputmu dari kantor ayahku." "Oke." Charlie mengangguk dan berkata, "Tapi jangan khawatir, kamu bisa melakukan bisnismu dulu." Jemima berkata, "Baiklah, Pak Wade, kalau begitu saya pergi dulu." Charlie menginstruksikan, "Hati-hati di jalan." Melihat Jemima pergi, Charlie Only dengan santai berjalan ke villa. Begitu Gerard melihatnya, dia melangkah maju dengan senyum di wajahnya. Dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Wade, saya mendengar dari Jemima bahwa Anda tertarik untuk membeli properti di Sisundao?" Charlie berkata dengan santai, "Tidak, tidak, aku hanya melihat-lihat." Gerard berkata tanpa ragu, "Tuan Wade, Sisundao jelas merupakan tempat yang bagus. Jika kamu tertarik dengan rumah di sini, aku bisa memberimu 1 set." Charlie melambaikan tangannya dan berkata, seperti kata pepatah, "Bagaimana saya bisa menerima hadiah mahal dari Tuan Liu tanpa imbalan?" Gerard berkata dengan sangat serius, "Tuan Wade, kau dan aku seperti teman lama pada pandangan pertama. Dan gadis kecil itu bisa bergaul denganmu dengan baik.
Saya akan memberi Anda sebuah rumah sehingga Anda bisa datang ke Hong Kong untuk pertemuan kecil di masa depan. Bella berjalan cepat dan berkata dengan datar. Ya, Tuan Wade, Gerard memberitahuku malam ini bahwa dia sangat berharap bisa menjadi teman dekat denganmu. Dia jarang mengagumi orang lain, dan kamu yang pertama. Jika kamu bisa menjadi tetangga kami, dia akan sangat senang. Charlie tidak menyangka bahwa sikap Bella terhadapnya akan berubah begitu jelas. Kemarin, dia tampak sedikit menghinanya. Tapi hari ini dia tiba-tiba berubah dan mulai memujinya. Namun, Charlie tidak terkejut. Bagaimanapun, dia ada di samping tempat tidur Gerard. Gerard pasti akan memberitahunya apa yang terjadi di bar Inspur tadi malam. Jadi hari ini dia tahu bahwa dia memiliki latar belakang yang bagus. Dan sikapnya secara alami telah mengalami perubahan 180 derajat. Jadi, Charlie terkekeh dan berkata, Mrs. Liu terlalu sopan. Saya belum punya ide untuk menetap di Hong Kong. Mungkin, saya akan menunggu selama beberapa tahun. Ketika Gerard mendengar ini, dia buru-buru berkata, Hei, Tuan Wade, sekarang masyarakat sudah begitu berkembang. Konsep pemukiman sudah lama menghilang. Bahkan jika Anda biasanya tinggal di daratan, selama Anda ingin datang ke Hong Kong, kamu bisa sampai di sini dengan pesawat dalam 2 jam. Sejujurnya, ini lebih nyaman daripada mengemudi ke pinggiran kota untuk jalan-jalan.